Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, Pak Elvan. Kami kelihatan Pak ya. Kami coba ini mungkin. Karena konteksnya manajemen P3K, kalau dibahas manajemen P3K lebih detail, mungkin lebih banyak, waktunya juga tidak cukup. Tapi ini kaitan dengan hal-hal isu yang sekarang sedang berkembang. Kaitannya dengan pengadaan P3K, karena bagian dari manajemen P3K. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui kalau Bapak Ibu teman-teman semua berkecimpung di dunia kepegawaian, pastinya sudah tahu dengan adanya Undang-Undang 5 2014. Nah, ini yang menjadi dasar dalam pengelolaan manajemen ASN di kita semua. Yang pertama, Undang-Undang ASN ini mengamanatkan atau jelas di dalam situ bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, PNS sendiri manajemen P3K itu sama-sama kita ketahui diatur di dalam PP 1117, kemudian PP 17 2020. Nah, yang P3K ini yang sebentar lagi mungkin akan ada pengumuman dalam waktu dekat ini kaitan dengan P3K ini. Ini diatur di dalam PP 49 2018. Nah, dua-duanya ASN ini baik PNS maupun P3K ini mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi artinya ASN ini dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Nah, apa tujuan pembangunan nasional 5 tahun ke depan? Itulah prioritas-prioritas jabatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Jabatan pelaksana 42% ini bisa kebayang, jadi artinya di kita itu pelaksana itu masih banyak sekali di situ. Nah, ini yang sedang berkembang Bapak Ibu sekalian kaitan dengan non ASN ini. Nah, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer itu sebetulnya sudah dilakukan. Yang telah bekerja di instansi pemerintah itu sudah dilakukan penyelesaian berdasarkan PP 48, kemudian PP 43 dan PP 56 2012. Ini beberapa era sebelum Undang-Undang ASN ini sudah dilakukan untuk penataan penyelesaian tenaga non ASN sebetulnya. Nah, di era sekarang berganti dengan undang-undang lahirnya Undang-Undang 5 2014, kemudian ketentuan pelaksanaannya di PP 11, PP 17, kemudian PP 49. Jadi ASN itu adalah profesi. Dia bertanggung jawab terhadap performanya di situ. Nah, ini yang harus kita ketahui, pahami bersama bahwa ketentuan rekrutmen di dalamnya, ketentuan pengadaan di dalamnya itu kita mengikuti Undang-Undang 5 2014. Jadi sudah tidak lagi adanya mengangkat honorer-honorer tanpa tes di situ. Itu era lama dan itu undang-undang lama. Itu Bapak Ibu sekalian, ini setelah nanti pemetaan sudah dilakukan, nah ini perlu disusun kebijakan seperti apa nanti kira-kira untuk penyelesaiannya, pemetaan, tapi ini masih proses. Nah nanti penyelesaiannya dengan pengawasan. Nah, beberapa progres yang sudah dilakukan dari si pemetaan ini yang pertama tenaga guru. Ini berdasarkan data yang dihimpun dari teman-teman di Dikbud. Proses sekarang saat ini proses seleksi kita keluarkan kebijakan Permenpan 20 2022 di situ. Nah, tenaga kesehatan saat ini sedang berproses termasuk dengan tenaga teknis fungsional lainnya. Ini konsolidasi penyelarasan dengan SI-SDMK. SI-SDMK ini sistem informasi sumber daya manusia kesehatan yang dikelola oleh Kemenkes selaku instansi pembina. Nah, ini sedang berproses. Terakhir kemarin baru kami terima surat permohonan untuk afirmasinya. Nah, ini nanti siang Pak Elvan, Bapak sekalian, ini ada rapat Parselnas salah satunya menentukan itu. Berikutnya tenaga pelaksana dan lain sebagainya, proses konsolidasi kita tunggu hasil nanti final untuk pendataan itu. Kira-kira nanti kebijakan apa yang perlu disampaikan. Ini pimpinan juga sudah menerima masukan-masukan dari Apeksi, Apkasi, dan lain sebagainya. Ini perlu ditampung masukan-masukannya untuk menyusun roadmap penyelesaian. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2022 ini proses pengadaan hanya untuk P3K. Pertimbangannya salah satunya ini kami bersurat beberapa kali, 2 kali kami bersurat, kita bersurat.
Ini memperhatikan kemarin kondisi COVID, kemudian penyederhanaan birokrasi yang memang agak berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan di situ. Kemudian berikutnya mencoba untuk berfokus pada pelayanan dasar, termasuk terutama guru dan kesehatan di situ. Sisa formasi yang kemarin belum terisi silahkan diusulkan kembali dan lain sebagainya. Ini untuk terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Kemudian berpihakan kepada STH kedua. Ini kebutuhan THK 2 tentu THK 2 yang memenuhi persyaratan itu. Gaji dan tunjangan ini diusulkan oleh teman-teman untuk kaitan dengan kebutuhan ASN itu diusulkan oleh PPK baik pusat maupun daerah. Ini memperhatikan kemampuan dari masing-masing keuangan daerah, kemampuan di tempatnya. Nah, ini berdasarkan usulan dari Kemkes, berdasarkan usulan dari Kementerian Pendidikan, termasuk kebutuhan guru dan lain sebagainya, ini kebutuhan nasional sudah ditetapkan. Namun untuk penetapannya, Bapak-Ibu sekalian, walaupun itu kebutuhan nasional, tetap kebutuhan itu berdasarkan usulan dari masing-masing PPK. Nah, ini ada beberapa usulan kebutuhan dari pusat, usulannya 200 sekian, tapi pada saat itu diverifikasi, validasi dan lain sebagainya ditetapkan 94.000 karena pagunya memang 95.000 di situ. Nah, yang daerah ini usulan dari teman-teman PPK daerah itu sekitar 515, namun ditetapkan 438.000. Setelah mengusulkan itu dari jumlah total ada 724.000 yang sudah ditetapkan 532.000. Nah, ini ada beberapa hal, misalnya ada jabatan-jabatan yang tidak dapat diisi oleh PPK, teman-teman mengusulkan dan kemudian ini akhirnya berkurang. Itu salah satunya itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk penyelesaian guru di kebijakan untuk pengadaan guru ini tertuang di dalam Permenpan 2020 Permenpan 20 tahun 2022 seperti yang disampaikan sebelumnya. Ada beberapa hal perbaikan rekrutmen untuk guru. Ini prinsipnya bahwa ada 5 poin untuk perekrut guru yang ada perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, mulai dari persyaratan ini kita diprioritaskan untuk pelamar yang lulus tahun lalu. Jadi prioritas pertama itu yang lulus tahun lalu, tahun ini tidak perlu mengikuti seleksi karena memang sudah mengikuti seleksi tahun lalu 2021 itu. Tinggal teman-teman yang lulus kemarin tahun lalu itu submit mendaftar di SSCSN untuk memastikan bahwa yang bersangkutan masih ada. Kemudian berikutnya prioritas kedua adalah THK 2. THK 2 ini termasuk yang nggak lulus, yang tahun lalu mengikuti seleksi namun tidak lulus, tapi statusnya teman-teman ini adalah THK 2, ini menjadi prioritas 2. Kemudian prioritas 3 ini guru non-ASN terdaftar di Dapodik yang sudah mengabdi atau bekerja 3 tahun. Jadi berdasarkan prioritasnya ini dilakukan seleksi dalam waktu dekat. Kemudian apabila pelamar prioritas ini sudah tidak terpenuhi, baru kemudian pelamar umum lulusan PPK dan pelamar terdaftar di Dapodik. Nah, berikutnya panitia seleksi ini Panselnas, panitia seleksi untuk instansi di Kemendikbudristek, kemudian ada panitia instansi di daerah. Kemudian seleksi kompetensi. Poin berikutnya seleksi kompetensi ini prioritas 1 seperti yang disampaikan sebelumnya ini menggunakan seleksi tahun 2021. Jadi secara by name by address sudah ada. Kemudian prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang, background check. Guru-guru yang asusila dan lain sebagainya ini pasti dicoret. Kemudian berikutnya seleksi umum dengan menggunakan CAT UNB. Nah, pemenuhan kebutuhan ini berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan ini diprioritaskan pertama dulu. Yang lulus tahun lalu tapi tidak mendapat formasi, apabila tahun 2022 ini terdapat formasinya, ini teman-teman ini menjadi prioritas yang pertama. Secara berturut-turut, apabila itu sudah masuk dan ada formasi belum terpenuhi, baru kemudian diisi oleh teman-teman THK 2. Nah, teman-teman THK 2 sudah masuk, namun masih ada formasi, baru kemudian diisi oleh guru-guru yang sudah mengabdi 3 tahun di sekolah negeri itu, baru kemudian seterusnya dan seterusnya di situ. Nah, ini mekanisme untuk pengisiannya nanti.
Nah, berikutnya untuk penambahan nilai untuk seleksi kompetensi teknis ini, teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik linear ini mendapatkan nilai teknis kompetensi sebesar 100%. Berikutnya untuk seleksi kompetensi teknis 10% itu untuk penyambang, untuk disabilitas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Pak Elvan, yang sedang disiapkan keputusan Menteri tentang pengadaan P3 tenaga kesehatan karena waktunya sudah mendesak dan baru kemarin kami menerima surat dari Menkes terkait dengan seleksi nakes. Sudah kami susun kebijakannya, tinggal nanti dibahas di Panselnas nanti siang. Nanti jam 2, jam setengah 2 di sini. Kemudian berikutnya juga akan membahas, ini perlu dalam waktu dekat, tentang nilai ambang batas untuk seleksi teknis, dan berikutnya ada syarat seleksi tambahan untuk dan afirmasi untuk yang tenaga teknis juga. Ini kaitan dengan pengadaan 2022 dan ini mendesak dan nanti siang akan nanti sesaat lagi akan ada pembahasan dengan Panselnas. Jadi ini setelah ini keluar ditetapkan, baru kemudian akan dalam waktu dekat segera pengadaan ini mulai, rekrutmen 2022 dimulai. Demikian Pak Elvan, secara singkat informasi yang bisa disampaikan terkait dengan pengadaan ASN. Waduh, terima kasih Mas Suryo. Silakan dinyalain, di unmute dulu Bapak, izin. Videonya. Mungkin videonya saya izin matikan dulu Pak ya, biar jelas. Boleh. Ya, takutnya tidak jelas. Padat, ya. Siap. Jadi kami masih mempertanyakan tentang P3K Pak. Jadi untuk kebijakan P3K tidak dapat dimutasi Pak. Apakah kedepannya nanti akan ada kebijakan memindahkan misalnya guru sesuai kebutuhannya Pak? Karena dari hasil yang kami lihat ada beberapa guru yang sekolah kelebihan pengajar Pak. Untuk saat ini itu aja Pak yang kami tanyakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, silakan Mas Suryo, 2 pertanyaan ini langsung dijawab. Yang pertama apa ya Pak? Lupa. Untuk guru Bapak, jadi kan untuk P3K tidak dapat dimutasi. Untuk kedepannya, apakah ada kebijakan yang memperbolehkan P3K dimutasi seperti itu Pak? Itu kemudian yang kedua tentang pemberhentian P3K Pak. Untuk saat ini kita belum punya juknis pemberhentian. Itu penerapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ya, langsung dijawab saja Mas. P3K ini kalau dari awalnya, filosofi awalnya, pemerintah itu membutuhkan kompetensi tertentu yang siap untuk langsung bisa mengeksekusi pembangunan gitu istilahnya. Jadi dia betul-betul siap di situ. Nah, makanya kaitan dengan karir ini sesuai dengan PP 49 bahwa karir P3K dia masuk di jabatan tertentu, di jenjang tertentu, bukan dari awal. Jadi dia bisa langsung lompat. Makanya dia tidak bisa pindah jabatan dan lain sebagainya. Jadi apabila dibutuhkan oleh organisasi, dia bisa pindah dalam jenjang dan jabatan yang sama. Seperti tadi misalnya contoh, guru. Lah gimana guru masih di situ dengan jabatan guru mapel tertentu dengan jenjang pertama misalnya. Lah guru sekolahnya udah bubar begitu. Nah sementara di tempat lain membutuhkan itu. Nah sebetulnya PPK punya kewenangan untuk memindahkan dengan jabatan dan jenjang yang sama masih tetap di situ. Tapi yang bersangkutan tidak boleh minta. Jadi kebutuhan organisasi. Jadi filosofi awal memang ASN itu ada untuk laksanakan pembangunan yang menjadi tujuan nasional di situ untuk mengakses itu. Nah, angka kredit dan lain sebagainya, angka kredit itu kan sebetulnya salah satu penilaian untuk yang bersangkutan perform atau tidak di situ. Nah, dengan adanya Permen-Pan 6 ini pelan-pelan berlahan, mungkin arahnya ada di perbarui mengenai angka kredit mau dihilangkan dan lain sebagainya. Ini kita tunggu saja untuk itu. Tapi saat ini salah satu untuk penilaiannya salah satunya angka kredit bahwa yang bersangkutan perform atau tidak di situ. Itu Mas. Semoga terjawab ya. Kemudian kaitan pemberhentian,
Ini kan amanat 349 itu diatur dalam Permenpan. Nah, ini Permenpan ini sedang proses, ada kebijakan baru, nanti ada kaitan dengan talent mobility, kemudian ada kaitan nanti dengan penilaian kinerja di Permenpan 6 2021 ya, 2022 di situ. Nah, ini ada kaitan dengan talent mobility dan sebagainya. Nah, ini kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Saya nggak bisa memastikan karena di tempat lain, Pak. Ya, cukup ya Pak BKD Kalsel. Kak, ini ada yang raise hand juga, Mas Suryo mau berinteraksi. Ibu atau Bapak Verda nih dari LPP RRI. Silakan Ibu Verda atau Bapak. Izin, wajahnya nggak kelihatan. Oh Bapak, maaf. Silakan Pak. Nggak apa-apa Pak. Selamat siang. Ya. Moderator dan narasumber. Saya dari Verda dari LPP RRI di bagian kepegawaian. Ini banyak yang jadi pertanyaan teman-teman P3K itu pola karir Pak. Jadi pola karirnya tuh seperti apa sih gitu. Jadi misalnya dia masuk tadinya di jenjang pertama atau asisten gitu. Apakah dalam 5 tahun itu ada kemungkinan untuk bisa naik? Prosesnya seperti apa gitu sih. Itu aja pertanyaannya Pak. Makasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas. Nggak ada pola karir P3K Pak. Oh nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Perintah 9 itu ada di. Oke, iya siap. Oke, cukup ya. Saya Ya, lanjutkan makasih, ini. Kalau Pak Verda sudah ya cukup ya, Mas. Ini menarik juga nih. Ada dari Ibu Akila ya, Bu Akila Rahmi itu menanyakan bahwa beliau saat ini adalah non ASN Satpol PP dari Kabupaten Indragiri Hilir. Sudah mengabdi 14 tahun, Mas. Yang ingin beliau tanyakan adalah kenapa dalam pemetaan kami non ASN hanya di list 5 tahun saja, padahal udah 14 tahun kerja. Izin Mas, silakan. Udah kalau itu ya ke inilah nanyanya ke BKD-nya lah kenapa diri seperti itu. Kan biasanya kalau 14 tahun kan bisa dibuktikan. Apakah ya kalau memang 11 tahun sudah 11 tahun sudah 14 tahun itu ya dibuktikan kira-kira apa yang menjadi pembuktian, apakah dari sisi pembayaran, apakah dari SK dan sebagainya. Itu diselesaikan di internal aja Pak. Ya, terima kasih Mas Suryo untuk jawabannya.